Ketika Abu Nawas menjadi hakim dan membuat semua orang bingung. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa lelah dengan para hakim yang sering kali memutuskan perkara dengan cara yang biasa-biasa saja. Ia ingin sesuatu yang lebih menarik, lebih adil, dan lebih cerdik. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istananya. Abu Nawas, kata sang raja, aku ingin kau menjadi hakim untuk beberapa hari. Aku ingin melihat bagaimana kau menyelesaikan perkara dengan kecerdikanmu. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Hari pertama Abu Nawas menjadi hakim, datanglah dua orang saudagar yang bersengketa. Yang mulia, kata saudagar pertama, ia telah berhutang 1000 dinar kepadaku, tetapi ia bersikeras bahwa ia sudah membayarnya. Saudagar kedua membantah, aku sudah melunasinya, tetapi ia tidak mau mengakui. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia lalu berkata, baiklah, aku butuh bukti. Apakah ada saksi? Kami tidak punya saksi, jawab keduanya. Abu Nawas tersenyum. Jika begitu, aku ingin kalian kembali besok pagi. Tapi sebelum itu, aku akan meminta jin penjaga istana untuk mencari tahu siapa yang benar di antara kalian. Para hadirin terkejut. Jin penjaga istana. Tidak ada yang pernah mendengar hal itu sebelumnya. Keesokan harinya, kedua saudagar itu kembali dengan wajah penuh kecemasan. Aku sudah berbicara dengan jin istana, kata Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa saudagar pertama berkata jujur. Saudagar kedua terkejut dan langsung ketakutan. Ia pun mengaku, baiklah, aku memang belum membayar hutangku. Abu Nawas tersenyum. Bagus, kau telah jujur. Maka, bayarlah hutangmu sekarang juga. Semua orang tercengang dengan cara Abu Nawas menyelesaikan perkara itu. Hari berikutnya, datanglah seorang lelaki tua yang mengadu bahwa tetangganya telah mencuri kambingnya. Apakah kau punya bukti bahwa kambing itu milikmu? Tanya Abu Nawas. Aku tidak punya bukti, tapi aku tahu suara kambingku. Jawab lelaki tua itu. Abu Nawas lalu memerintahkan agar kambing itu dibawa ke pengadilan. Setelah kambing itu diikat di tengah ruangan, Abu Nawas berkata kepada lelaki tua itu, sekarang, berbisiklah kepada kambing itu. Lelaki tua itu mendekati kambing dan berbisik, wahai kambingku, jika kau memang milikku, mengembiklah. Anehnya, kambing itu langsung mengembik dengan keras. Semua orang terkejut. Apakah sekarang kau mengaku bahwa kambing ini memang milik lelaki tua ini? Tanya Abu Nawas kepada si tertuduh. Dengan wajah merah padam, orang itu pun mengangguk. Ya, itu memang kambingnya. Sekali lagi, Abu Nawas menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak terduga. Hari ketiga, seorang lelaki kaya mengadu bahwa seorang pengemis telah mencuri sepotong roti dari rumahnya. Aku sangat lapar, Yang Mulia, kata si pengemis. Aku hanya mengambilnya karena aku hampir mati kelaparan. Si kaya berkata, tapi tetap saja, mencuri adalah mencuri. Ia harus dihukum. Abu Nawas mengangguk. Baik, karena hukum harus ditegakkan, aku akan menjatuhkan hukuman. Wahai pengemis, kau akan didenda 10 dinar. Pengemis itu terkejut. Tapi, aku tidak punya uang, Yang Mulia. Jangan khawatir, kata Abu Nawas. Ia lalu mengambil kantong uang emas milik si kaya dan mengguncangnya di depan pengemis. Apa kau mendengar suara koin ini? Tanya Abu Nawas. Ya, aku mendengarnya, jawab pengemis itu. Bagus, kata Abu Nawas sambil mengembalikan kantong uang itu kepada si kaya. Sekarang, kau telah membayar dendanya dengan suara uangmu. Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan si raja yang diam-diam memperhatikan pun tertawa puas. Dalam beberapa hari menjadi hakim, Abu Nawas telah membuat semua orang bingung, tertawa, dan kagum dengan cara-cara cerdasnya. Dalam menegakkan keadilan, hari berikutnya, datanglah dua orang lelaki yang berselisih tentang sebidang tanah. Salah satu dari mereka berkata bahwa tanah itu telah diwariskan kepadanya oleh ayahnya, sementara yang lain mengklaim bahwa ia telah membeli tanah itu dari seseorang yang kini telah pergi jauh. Abu Nawas mengamati kedua lelaki itu sejenak, lalu berkata, tanah tidak bisa berbicara, tapi ia bisa memberikan kesaksian. Aku ingin kalian berdua menggali lubang kecil di tanah itu dan mengambil segenggam tanah darinya. Kedua lelaki itu pun menurut dan menggali tanah, lalu membawa segenggam tanah masing-masing kepada Abu Nawas. Dengan perlahan, Abu Nawas mencium tanah itu, kemudian menutup matanya sejenak seperti sedang berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata, tanah ini lebih mengenali tangan si lelaki pertama. Aku yakin ia yang benar-benar berhak atas tanah ini. Lelaki kedua yang mengklaim sebagai pembeli langsung pucat.
Ia akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya hanya mencoba mengambil keuntungan dari tanah yang bukan miliknya. Sekali lagi, orang-orang terperangah dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Beberapa hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas untuk mencari keadilan. Ada seorang wanita tua yang datang mengadukan anak tirinya yang tak mau berbagi warisan, ada seorang pemuda yang kehilangan kudanya dan menuduh seorang tetangganya mencurinya, serta seorang pedagang yang merasa ditipu oleh seorang pemuda yang menjual karpet ajaib. Ketika menangani kasus anak tiri yang menolak berbagi warisan, Abu Nawas meminta si anak tiri untuk membawa sebutir telur rebus. "Telur ini melambangkan hatimu," katanya. Anak tiri itu kebingungan, tapi tetap menurut. Setelah membawa telur itu, Abu Nawas berkata, "Sekarang, pecahkan telur ini dan perlihatkan kepada kami." Ketika telur itu dipecahkan, Abu Nawas menatap bagian dalamnya dengan serius lalu berkata, "Lihatlah, warna telur ini sedikit lebih pucat dari biasanya. Ini pertanda bahwa hatimu tidak sepenuhnya tulus dalam perkara ini." Si anak tiri terkejut dan mulai berkeringat. Ia mencoba membantah, tapi tatapan orang-orang di sekitarnya membuatnya ragu. Akhirnya, ia mengalah dan setuju untuk berbagi warisan sesuai dengan aturan yang adil. Dalam kasus pemuda yang kehilangan kuda, Abu Nawas meminta pemuda itu untuk mendeskripsikan kudanya dengan sangat rinci. Kemudian, ia memanggil tertuduh dan bertanya, "Bagaimana bentuk dan warna kuda yang dituduhkan kepadamu?" Orang yang dituduh mencuri itu menjawab dengan ragu-ragu, lalu memberikan deskripsi yang berbeda dengan pemuda pemilik kuda. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Jelas sudah, jika kau benar-benar memiliki kuda itu, kau pasti bisa mendeskripsikannya dengan tepat. Tapi karena kau tidak bisa, berarti kuda itu memang milik pemuda ini." Orang itu akhirnya mengaku, dan kuda pun dikembalikan kepada pemiliknya. Yang paling menarik adalah kasus pedagang yang mengaku ditipu oleh seorang pemuda yang menjual karpet ajaib. "Yang mulia, pemuda ini menjual kepadaku sebuah karpet dan mengklaim bahwa karpet ini bisa terbang. Tapi ketika aku mencobanya, karpet ini sama sekali tidak bisa terbang." Abu Nawas menatap pemuda yang dituduh dan bertanya, "Apakah benar kau mengklaim bahwa karpet ini bisa terbang?" Pemuda itu dengan santai menjawab, "Tentu saja, Yang Mulia. Tapi hanya di bawah kondisi tertentu." "Dan apa kondisi itu?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Karpet ini bisa terbang jika diletakkan di atas punggung seekor kuda yang berlari sangat kencang." Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, sementara pedagang yang merasa tertipu pun menjadi bingung. Abu Nawas menghela napas, lalu berkata, "Baiklah, karena kau telah menjual sesuatu dengan janji yang berlebihan, kau harus mengembalikan setengah uangnya." Namun karena pedagang ini juga tidak menanyakan dengan jelas bagaimana karpet itu bisa terbang, maka ia harus menerima karpet ini apa adanya. Dengan keputusan itu, kedua belah pihak akhirnya merasa puas, meskipun masih bingung dengan kecerdikan Abu Nawas. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas. Setiap kali ada kasus yang rumit, Abu Nawas selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak hanya menggunakan hukum, tetapi juga logika, humor, dan trik-trik cerdiknya untuk menemukan kebenaran. Pada akhirnya, Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang penyair atau pelawak istana, tetapi juga seorang hakim yang luar biasa. Semua orang di negeri itu pun mulai berbicara tentang keadilannya yang unik. Namun, mereka juga setuju bahwa tidak ada hakim yang bisa membingungkan mereka lebih daripada Abu Nawas. Pada suatu pagi, saat Abu Nawas baru saja duduk di kursi pengadilannya, datanglah seorang pria tua yang menangis terseduh-seduh. Wajahnya tampak penuh kesedihan, dan orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik, penasaran dengan perkara apa yang akan ia adukan. "Yang Mulia Abu Nawas," kata pria tua itu dengan suara bergetar, "aku telah ditipu oleh seorang pemuda yang berjanji akan menikahi putriku. Ia mengambil emas sebagai mahar, tetapi setelah itu ia menghilang tanpa jejak." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap orang tua itu dengan penuh perhatian. "Apakah kau mengenali pemuda itu?" "Tentu, aku mengenalnya dengan baik," jawab pria tua itu. "Apakah ada saksi yang melihat transaksi emas itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Tidak ada, Yang Mulia. Aku memberikannya secara langsung kepadanya di rumahku, dan hanya kami berdua yang tahu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita perlu mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Aku ingin kau kembali besok dan membawa satu butir telur rebus." Orang-orang di pengadilan kembali berbisik-bisik.
Mereka sudah terbiasa dengan cara-cara unik Abu Nawas dalam menyelesaikan perkara, tapi kali ini mereka benar-benar bingung. Apa hubungan telur dengan penipuan emas? Keesokan harinya, pria tua itu kembali dengan membawa telur rebus seperti yang diminta. Abu Nawas mengambil telur itu dan menimangnya di tangannya, lalu berkata, "Baiklah, telur ini akan menjadi saksi dalam perkara ini. Sekarang, aku ingin kau pergi ke pasar dan berjalan mengelilinginya 3 kali sambil memegang telur ini. Setelah itu, kembalilah ke sini." Pria tua itu semakin bingung, tetapi ia tidak berani membantah. Ia pun pergi ke pasar dan melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke pengadilan dengan napas terengah-engah. Abu Nawas tersenyum. "Sekarang, ceritakan kepadaku, apakah ada yang bertanya tentang telur yang kau bawa?" Pria tua itu mengangguk. "Ya, banyak orang yang menatapku dengan heran dan bertanya kenapa aku membawa telur sambil berjalan mengelilingi pasar." Abu Nawas mengangguk puas. "Nah, jika hanya dalam beberapa saat saja banyak orang yang bertanya tentang telur ini, bagaimana mungkin seseorang bisa membawa emas sebanyak itu tanpa ada yang tahu? Aku rasa kau telah mengarang cerita ini." Mendengar kata-kata Abu Nawas, pria tua itu langsung gemetar. Ia jatuh berlutut dan mengaku, "Ampuni aku, Yang Mulia. Aku memang berbohong. Aku hanya ingin mendapatkan emas dengan cara yang licik." Orang-orang di pengadilan tercengang sekaligus kagum. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengungkap kebohongan dengan cara yang tidak biasa. Di hari yang lain, seorang pria kaya raya datang dengan wajah marah. Ia mengadu bahwa seorang pengemis telah mengambil makanan dari rumahnya tanpa izin. "Yang Mulia, orang miskin ini telah mencuri sepotong roti dari dapurku. Bukankah mencuri tetap mencuri, walaupun hanya sepotong roti?" Si pengemis yang kurus dan lemah itu menundukkan kepalanya. "Aku hanya mengambilnya karena aku sangat lapar. Aku tidak punya pilihan lain," katanya pelan. Abu Nawas menatap pria kaya itu. "Baiklah, karena kau ingin menegakkan hukum, aku akan memberimu keadilan. Aku menjatuhkan hukuman kepada pengemis ini." Semua orang terkejut. Mereka mengira Abu Nawas akan membela pengemis itu. "Tapi," lanjut Abu Nawas, "karena kau memiliki banyak makanan, dan si pengemis hanya mengambil 1 potong roti, maka hukuman yang harus ia bayar adalah pantulan suara dari uangmu." Abu Nawas mengambil sekantong uang milik si pria kaya, mengguncangkannya di dekat telinga pengemis, lalu berkata, "Dengarkan baik-baik suara ini." Si pengemis menatapnya dengan bingung, tetapi ia tetap mendengarkan suara gemerincing koin emas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mengembalikan kantong uang itu kepada pria kaya dan berkata, "Nah, kau telah menerima pembayaranmu." Suara roti yang hilang telah dibayar dengan suara uang. Orang-orang di pengadilan tertawa terbahak-bahak, sementara si pria kaya hanya bisa terdiam dengan wajah merah padam. Ia pun pergi tanpa berkata apa-apa, menyadari bahwa ia telah dipermalukan karena ketamakannya. Hari demi hari, kasus demi kasus terus berdatangan ke pengadilan Abu Nawas. Pernah ada seorang pria yang mengaku sebagai penyihir dan menipu banyak orang dengan mengklaim bahwa ia bisa mengubah batu menjadi emas. Abu Nawas menangkap pria itu dan berkata, "Baiklah, jika kau benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas, aku akan membantumu. Aku akan memberikanmu ribuan batu agar kau ubah semuanya menjadi emas, lalu kita akan membagi hasilnya." Pria itu langsung pucat pasi dan berusaha mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. "Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau akan dihukum karena menipu rakyat." Akhirnya, pria itu mengaku bahwa ia hanya berpura-pura menjadi penyihir untuk menipu orang-orang. Ia pun dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tak lama setelah itu, seorang wanita kaya datang mengadukan seorang pelayannya yang dituduh mencuri sebuah perhiasan mahal. "Yang Mulia, perhiasan itu hilang dari kotak perhiasan saya, dan saya yakin pelayan ini yang mengambilnya." Si pelayan yang ketakutan membantah dengan suara gemetar, "Saya tidak mencuri, Yang Mulia. Saya tidak tahu di mana perhiasan itu." Abu Nawas memandang wanita kaya itu dan bertanya, "Apakah kau benar-benar yakin bahwa perhiasan itu telah dicuri?" "Tentu saja," jawabnya dengan tegas. "Baik, aku akan menemukan pencurinya," kata Abu Nawas. Ia lalu memanggil beberapa orang dan meminta mereka mengambil 1 ekor ayam. "Aku akan menyembelih ayam ini dan melihat apakah ada tanda-tanda sihir yang bisa menunjukkan siapa pencurinya," katanya dengan nada serius. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik, sementara pelayan yang dituduh semakin gelisah. Namun tiba-tiba, wanita kaya itu berubah wajahnya dan berkata dengan terburu-buru, "Tunggu.
Aku baru ingat, aku tidak kehilangan perhiasanku. Aku salah menaruhnya. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Oh, jadi perhiasan itu tidak hilang. Wanita kaya itu menunduk malu. Ia sadar bahwa Abu Nawas telah menjebaknya. Sebenarnya, ia hanya ingin menuduh pelayannya agar bisa menghukumnya tanpa alasan yang jelas. Abu Nawas menghela napas dan berkata kepada hadirin, hari ini kita belajar bahwa kebenaran bisa ditemukan dengan banyak cara, bahkan dengan cara yang tidak kalian duga. Semua orang mengangguk setuju, dan semakin hari, semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas, bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk menyaksikan kecerdikan dan kelucuannya dalam memecahkan masalah. Suatu hari, datanglah seorang lelaki yang sangat kaya ke pengadilan Abu Nawas dengan wajah angkuh. Ia membawa serta sekelompok pengawal dan berkata dengan lantang, "Yang mulia Abu Nawas, aku ingin menuntut seorang lelaki miskin yang telah mencuri sepatuku." Orang-orang yang hadir di pengadilan mulai berbisik-bisik. Mereka merasa aneh, karena seorang lelaki sekaya itu sampai repot-repot membawa perkara sekecil ini ke pengadilan. Abu Nawas mengerutkan dahi. "Ceritakan kepadaku bagaimana sepatumu bisa dicuri." Lelaki kaya itu menjelaskan bahwa ia melepas sepatunya saat sedang duduk di sebuah masjid. Ketika ia keluar, salah satu sepatunya telah hilang, dan ia menuduh seorang lelaki miskin yang sering terlihat di sekitar masjid sebagai pencurinya. Abu Nawas lalu memanggil lelaki miskin itu. Lelaki itu datang dengan wajah penuh ketakutan, dan ia bersumpah bahwa ia tidak mencuri sepatu tersebut. "Tidak ada saksi yang melihatnya mengambil sepatu itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada, Yang Mulia," jawab lelaki kaya itu. "Tapi siapa lagi yang bisa mencuri kalau bukan dia? Ia selalu berada di sekitar masjid, dan ia tidak punya sepatu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia lalu berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil. Karena kau menuduh lelaki miskin ini mencuri sepatumu, maka aku akan bertanya kepada sepatu itu sendiri." Orang-orang di pengadilan terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin sepatu bisa memberikan kesaksian? Abu Nawas memerintahkan beberapa penjaga untuk mencari sepatu yang dimaksud dan membawanya ke pengadilan. Setelah beberapa saat, mereka kembali dengan sepatu yang telah ditemukan di sebuah sudut masjid. Abu Nawas mengambil sepatu itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Wahai sepatu, apakah benar lelaki miskin ini yang mencurimu?" tanyanya dengan nada serius. Orang-orang mulai tertawa pelan, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun, ia tetap tenang dan melanjutkan, "Sepatu ini diam saja, artinya ia tidak bisa memberikan kesaksian. Maka, kita harus mencari bukti lain." Lalu, ia berbalik ke arah lelaki kaya itu dan bertanya, "Berapa harga sepatumu?" Lelaki kaya itu menjawab dengan bangga, "Sepatuku mahal, harganya bisa untuk memberi makan 100 orang miskin selama seminggu." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, mari kita uji apakah lelaki miskin ini benar-benar mencuri sepatumu atau tidak. Aku akan menanyakan satu pertanyaan kepadanya, dan jika ia menjawab dengan jujur, maka ia tidak bersalah." Ia pun menoleh kepada lelaki miskin itu dan bertanya, "Jika kau benar-benar mencuri sepatu ini, kenapa kau tidak mencuri keduanya?" Lelaki miskin itu terkejut dengan pertanyaan tersebut, lalu menjawab, "Aku tidak tahu, Yang Mulia. Aku tidak pernah mencuri sepatu itu. Kalau aku benar-benar mencurinya, tentu aku akan mengambil kedua-duanya, bukan hanya satu." Abu Nawas tersenyum lebar dan menoleh kepada lelaki kaya itu. "Lihatlah, tuduhanmu tidak masuk akal. Jika ia benar-benar mencuri, mengapa ia hanya mengambil satu sepatu dan membiarkan yang lain? Aku yakin sepatu ini terselip atau terjatuh tanpa sengaja, dan bukan karena dicuri." Lelaki kaya itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia menyadari bahwa ia telah menuduh tanpa bukti yang jelas. Abu Nawas pun berkata dengan tegas, "Sebagai hukuman atas tuduhan palsumu, kau harus memberikan sepasang sepatu baru kepada lelaki miskin ini, agar ia tidak berjalan tanpa alas kaki lagi." Orang-orang yang hadir bersorak gembira. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak terduga. Namun, cerita belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, datanglah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak kuda. Ia mengadu bahwa salah satu kudanya telah dicuri oleh seorang petani miskin. "Yang Mulia, petani ini pasti mencuri kudaku. Aku melihatnya mengendarai kuda yang mirip dengan kudaku di ladangnya." Abu Nawas menatap petani itu dan bertanya, "Apakah benar kau mencuri kuda ini?" Petani itu menggelengkan kepala dengan cepat. "Tidak, Yang Mulia, kuda ini memang mirip dengan kudanya, tapi ini kuda milikku sendiri."
Aku membelinya dari seorang pedagang. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, aku akan menguji kuda ini. Kuda akan selalu mengenali pemilik aslinya. Ia meminta agar kuda itu dibawa ke tengah ruangan, lalu berkata, aku ingin kau dan saudagar ini berdiri di dua sisi yang berlawanan. Ketika aku memberi tanda, panggil kuda ini dengan nama yang biasa kau gunakan untuknya. Saudagar kaya itu tersenyum penuh keyakinan, sementara petani itu tampak cemas. Ketika Abu Nawas memberi tanda, saudagar itu segera berseru, ayo kemari, kudaku. Namun, kuda itu tetap diam dan tidak bergerak. Lalu, petani itu dengan lembut memanggil, kemari, Sahar. Kuda itu segera mengangkat kepalanya, mendengus dan berlari ke arah petani tersebut. Orang-orang di pengadilan bersorak kagum. Abu Nawas pun berkata, sudah jelas siapa pemiliknya. Kuda ini mengenali tuannya. Maka, saudagar kaya ini telah berbohong, dan sebagai hukumannya, ia harus memberikan 1 ekor kuda kepada petani ini sebagai ganti atas tuduhan palsunya. Saudagar itu tidak bisa membantah, dan ia pun pergi dengan wajah muram. Sementara itu, petani yang jujur menerima kuda tambahan sebagai keberkahan dari pengadilannya. Setelah itu, kabar tentang keadilan dan kebijaksanaan Abu Nawas semakin menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai pelosok datang kepadanya, bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk belajar bagaimana berpikir cerdas dan tidak mudah tertipu. Bahkan Raja Harun al-Rasyid, yang awalnya sering menguji kecerdikan Abu Nawas, semakin kagum padanya. Sang raja akhirnya memberikan kehormatan besar kepada Abu Nawas sebagai penasihat kerajaan, dan sejak saat itu, tak ada satupun orang di negeri itu yang berani berbuat curang di pengadilannya. Maka, Abu Nawas tetap dikenang sebagai hakim yang tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga membuat semua orang bingung dengan kecerdikannya yang luar biasa. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi hakim dan membuat semua orang bingung. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa lelah dengan para hakim yang sering kali memutuskan perkara dengan cara yang biasa-biasa saja. Ia ingin sesuatu yang lebih menarik, lebih adil, dan lebih cerdik. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istananya. Abu Nawas, kata sang raja, aku ingin kau menjadi hakim untuk beberapa hari. Aku ingin melihat bagaimana kau menyelesaikan perkara dengan kecerdikanmu. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Hari pertama Abu Nawas menjadi hakim, datanglah 2 orang saudagar yang bersengketa. Yang mulia, kata saudagar pertama, ia telah berhutang 1000 dinar kepadaku, tetapi ia bersikeras bahwa ia sudah membayarnya. Saudagar kedua membantah, aku sudah melunasinya, tetapi ia tidak mau mengakui. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia lalu berkata, baiklah, aku butuh bukti. Apakah ada saksi? Kami tidak punya saksi, jawab keduanya. Abu Nawas tersenyum. Jika begitu, aku ingin kalian kembali besok pagi. Tapi sebelum itu, aku akan meminta jin penjaga istana untuk mencari tahu siapa yang benar di antara kalian. Para hadirin terkejut. Jin penjaga istana. Tidak ada yang pernah mendengar hal itu sebelumnya. Keesokan harinya, kedua saudagar itu kembali dengan wajah penuh kecemasan. Aku sudah berbicara dengan jin istana, kata Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa saudagar pertama berkata jujur. Saudagar kedua terkejut dan langsung ketakutan. Ia pun mengaku, baiklah, aku memang belum membayar hutangku. Abu Nawas tersenyum. Bagus, kau telah jujur, maka, bayarlah hutangmu sekarang juga. Semua orang tercengang dengan cara Abu Nawas menyelesaikan perkara itu. Hari berikutnya, datanglah seorang lelaki tua yang mengadu bahwa tetangganya telah mencuri kambingnya. Apakah kau punya bukti bahwa kambing itu milikmu? Tanya Abu Nawas. Aku tidak punya bukti, tapi aku tahu suara kambingku. Jawab lelaki tua itu. Abu Nawas lalu memerintahkan agar kambing itu dibawa ke pengadilan. Setelah kambing itu diikat di tengah ruangan, Abu Nawas berkata kepada lelaki tua itu, sekarang, berbisiklah kepada kambing itu. Lelaki tua itu mendekati kambing dan berbisik, wahai kambingku, jika kau memang milikku, mengembiklah. Anehnya, kambing itu langsung mengembik dengan keras. Semua orang terkejut. Apakah sekarang kau mengaku bahwa kambing ini memang milik lelaki tua ini? Tanya Abu Nawas kepada si tertuduh. Dengan wajah merah padam, orang itu pun mengangguk. Ya, itu memang kambingnya. Sekali lagi, Abu Nawas menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak terduga. Hari ketiga, seorang lelaki kaya mengadu bahwa seorang pengemis telah mencuri sepotong roti dari rumahnya. Aku sangat lapar, Yang Mulia, kata si pengemis.
Aku hanya mengambilnya karena aku hampir mati kelaparan. Si kaya berkata, tapi tetap saja, mencuri adalah mencuri. Ia harus dihukum. Abu Nawas mengangguk. Baik, karena hukum harus ditegakkan, aku akan menjatuhkan hukuman. Wahai pengemis, kau akan didenda 10 dinar. Pengemis itu terkejut. Tapi, aku tidak punya uang, Yang Mulia. Jangan khawatir, kata Abu Nawas. Ia lalu mengambil kantong uang emas milik si kaya dan mengguncangnya di depan pengemis. Apa kau mendengar suara koin ini? Tanya Abu Nawas. Ya, aku mendengarnya, jawab pengemis itu. Bagus, kata Abu Nawas sambil mengembalikan kantong uang itu kepada si kaya. Sekarang, kau telah membayar dendanya dengan suara uangmu. Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan si raja yang diam-diam memperhatikan pun tertawa puas. Dalam beberapa hari menjadi hakim, Abu Nawas telah membuat semua orang bingung, tertawa, dan kagum dengan cara-cara cerdasnya. Dalam menegakkan keadilan, hari berikutnya, datanglah 2 orang lelaki yang berselisih tentang sebidang tanah. Salah satu dari mereka berkata bahwa tanah itu telah diwariskan kepadanya oleh ayahnya, sementara yang lain mengklaim bahwa ia telah membeli tanah itu dari seseorang yang kini telah pergi jauh. Abu Nawas mengamati kedua lelaki itu sejenak, lalu berkata, tanah tidak bisa berbicara, tapi ia bisa memberikan kesaksian. Aku ingin kalian berdua menggali lubang kecil di tanah itu dan mengambil segenggam tanah darinya. Kedua lelaki itu pun menurut dan menggali tanah, lalu membawa segenggam tanah masing-masing kepada Abu Nawas. Dengan perlahan, Abu Nawas mencium tanah itu, kemudian menutup matanya sejenak seperti sedang berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata, tanah ini lebih mengenali tangan si lelaki pertama. Aku yakin ia yang benar-benar berhak atas tanah ini. Lelaki kedua yang mengklaim sebagai pembeli langsung pucat. Ia akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya hanya mencoba mengambil keuntungan dari tanah yang bukan miliknya. Sekali lagi, orang-orang terperangah dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Beberapa hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas untuk mencari keadilan. Ada seorang wanita tua yang datang mengadukan anak tirinya yang tak mau berbagi warisan. Ada seorang pemuda yang kehilangan kudanya dan menuduh seorang tetangganya mencurinya, serta seorang pedagang yang merasa ditipu oleh seorang pemuda yang menjual karpet ajaib. Ketika menangani kasus anak tiri yang menolak berbagi warisan, Abu Nawas meminta si anak tiri untuk membawa sebutir telur rebus. Telur ini melambangkan hatimu, katanya. Anak tiri itu kebingungan, tapi tetap menurut. Setelah membawa telur itu, Abu Nawas berkata, sekarang, pecahkan telur ini dan perlihatkan kepada kami. Ketika telur itu dipecahkan, Abu Nawas menatap bagian dalamnya dengan serius lalu berkata, lihatlah, warna telur ini sedikit lebih pucat dari biasanya. Ini pertanda bahwa hatimu tidak sepenuhnya tulus dalam perkara ini. Si anak tiri terkejut dan mulai berkeringat. Ia mencoba membantah, tapi tatapan orang-orang di sekitarnya membuatnya ragu. Akhirnya, ia mengalah dan setuju untuk berbagi warisan sesuai dengan aturan yang adil. Dalam kasus pemuda yang kehilangan kuda, Abu Nawas meminta pemuda itu untuk mendeskripsikan kudanya dengan sangat rinci. Kemudian, ia memanggil tertuduh dan bertanya, bagaimana bentuk dan warna kuda yang dituduhkan kepadamu. Orang yang dituduh mencuri itu menjawab dengan ragu-ragu, lalu memberikan deskripsi yang berbeda dengan pemuda pemilik kuda. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, jelas sudah, jika kau benar-benar memiliki kuda itu, kau pasti bisa mendeskripsikannya dengan tepat. Tapi karena kau tidak bisa, berarti kuda itu memang milik pemuda ini. Orang itu akhirnya mengaku, dan kuda pun dikembalikan kepada pemiliknya. Yang paling menarik adalah kasus pedagang yang mengaku ditipu oleh seorang pemuda yang menjual karpet ajaib. Yang Mulia, pemuda ini menjual kepadaku sebuah karpet dan mengklaim bahwa karpet ini bisa terbang. Tapi ketika aku mencobanya, karpet ini sama sekali tidak bisa terbang. Abu Nawas menatap pemuda yang dituduh dan bertanya, apakah benar kau mengklaim bahwa karpet ini bisa terbang? Pemuda itu dengan santai menjawab, tentu saja, Yang Mulia. Tapi hanya di bawah kondisi tertentu. Dan apa kondisi itu? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Pemuda itu tersenyum dan berkata, karpet ini bisa terbang jika diletakkan di atas punggung seekor kuda yang berlari sangat kencang. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, sementara pedagang yang merasa tertipu pun menjadi bingung. Abu Nawas menghela napas, lalu berkata, baiklah, karena kau telah menjual sesuatu. Dengan janji yang berlebihan, kau harus mengembalikan setengah uangnya.
Namun karena pedagang ini juga tidak menanyakan dengan jelas bagaimana karpet itu bisa terbang, maka ia harus menerima karpet ini apa adanya. Dengan keputusan itu, kedua belah pihak akhirnya merasa puas, meskipun masih bingung dengan kecerdikan Abu Nawas. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas. Setiap kali ada kasus yang rumit, Abu Nawas selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak hanya menggunakan hukum, tetapi juga logika, humor, dan trik-trik cerdiknya untuk menemukan kebenaran. Pada akhirnya, Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang penyair atau pelawak istana, tetapi juga seorang hakim yang luar biasa. Semua orang di negeri itu pun mulai berbicara tentang keadilannya yang unik. Namun, mereka juga setuju bahwa tidak ada hakim yang bisa membingungkan mereka lebih daripada Abu Nawas. Pada suatu pagi, saat Abu Nawas baru saja duduk di kursi pengadilannya, datanglah seorang pria tua yang menangis terseduh-seduh. Wajahnya tampak penuh kesedihan, dan orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik, penasaran dengan perkara apa yang akan ia adukan. Yang mulia Abu Nawas, kata pria tua itu dengan suara bergetar, aku telah ditipu oleh seorang pemuda yang berjanji akan menikahi putriku. Ia mengambil emas sebagai mahar, tetapi setelah itu ia menghilang tanpa jejak. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap orang tua itu dengan penuh perhatian. Apakah kau mengenali pemuda itu? Tentu, aku mengenalnya dengan baik, jawab pria tua itu. Apakah ada saksi yang melihat transaksi emas itu? Tanya Abu Nawas lagi. Tidak ada, yang mulia. Aku memberikannya secara langsung kepadanya di rumahku, dan hanya kami berdua yang tahu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita perlu mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Aku ingin kau kembali besok dan membawa 1 butir telur rebus. Orang-orang di pengadilan kembali berbisik-bisik. Mereka sudah terbiasa dengan cara-cara unik Abu Nawas dalam menyelesaikan perkara, tapi kali ini mereka benar-benar bingung. Apa hubungan telur dengan penipuan emas? Keesokan harinya, pria tua itu kembali dengan membawa telur rebus seperti yang diminta. Abu Nawas mengambil telur itu dan menimangnya di tangannya, lalu berkata, baiklah, telur ini akan menjadi saksi dalam perkara ini. Sekarang, aku ingin kau pergi ke pasar dan berjalan mengelilinginya 3 kali sambil memegang telur ini. Setelah itu, kembalilah ke sini. Pria tua itu semakin bingung, tetapi ia tidak berani membantah. Ia pun pergi ke pasar dan melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke pengadilan dengan napas terengah-engah. Abu Nawas tersenyum. Sekarang, ceritakan kepadaku, apakah ada yang bertanya tentang telur yang kau bawa? Pria tua itu mengangguk. Ya, banyak orang yang menatapku dengan heran dan bertanya kenapa aku membawa telur sambil berjalan mengelilingi pasar. Abu Nawas mengangguk puas. Nah, jika hanya dalam beberapa saat saja banyak orang yang bertanya tentang telur ini, bagaimana mungkin seseorang bisa membawa emas sebanyak itu tanpa ada yang tahu? Aku rasa kau telah mengarang cerita ini. Mendengar kata-kata Abu Nawas, pria tua itu langsung gemetar. Ia jatuh berlutut dan mengaku, ampuni aku, yang mulia. Aku memang berbohong. Aku hanya ingin mendapatkan emas dengan cara yang licik. Orang-orang di pengadilan tercengang sekaligus kagum. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengungkap kebohongan dengan cara yang tidak biasa. Di hari yang lain, seorang pria kaya raya datang dengan wajah marah. Ia mengadu bahwa seorang pengemis telah mengambil makanan dari rumahnya tanpa izin. Yang mulia, orang miskin ini telah mencuri sepotong roti dari dapurku. Bukankah mencuri tetap mencuri, walaupun hanya sepotong roti? Si pengemis yang kurus dan lemah itu menundukkan kepalanya. Aku hanya mengambilnya karena aku sangat lapar. Aku tidak punya pilihan lain, katanya pelan. Abu Nawas menatap pria kaya itu. Baiklah, karena kau ingin menegakkan hukum, aku akan memberimu keadilan. Aku menjatuhkan hukuman kepada pengemis ini. Semua orang terkejut. Mereka mengira Abu Nawas akan membela pengemis itu. Tapi, lanjut Abu Nawas, karena kau memiliki banyak makanan, dan si pengemis hanya mengambil 1 potong roti, maka hukuman yang harus ia bayar adalah pantulan suara dari uangmu. Abu Nawas mengambil sekantong uang milik si pria kaya, mengguncangkannya di dekat telinga pengemis, lalu berkata, dengarkan baik-baik suara ini. Si pengemis menatapnya dengan bingung, tetapi ia tetap mendengarkan suara gemerincing koin emas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mengembalikan kantong uang itu kepada pria kaya dan berkata, nah, kau telah menerima pembayaranmu. Suara roti yang hilang telah dibayar dengan suara uang. Orang-orang di pengadilan tertawa terbahak-bahak,
sementara si pria kaya hanya bisa terdiam dengan wajah merah padam. Ia pun pergi tanpa berkata apa-apa, menyadari bahwa ia telah dipermalukan karena ketamakannya. Hari demi hari, kasus demi kasus terus berdatangan ke pengadilan Abu Nawas. Pernah ada seorang pria yang mengaku sebagai penyihir dan menipu banyak orang dengan mengklaim bahwa ia bisa mengubah batu menjadi emas. Abu Nawas menangkap pria itu dan berkata, "Baiklah, jika kau benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas, aku akan membantumu. Aku akan memberikanmu ribuan batu agar kau ubah semuanya menjadi emas, lalu kita akan membagi hasilnya." Pria itu langsung pucat pasi dan berusaha mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. "Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau akan dihukum karena menipu rakyat." Akhirnya, pria itu mengaku bahwa ia hanya berpura-pura menjadi penyihir untuk menipu orang-orang. Ia pun dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tak lama setelah itu, seorang wanita kaya datang mengadukan seorang pelayannya yang dituduh mencuri sebuah perhiasan mahal. "Yang mulia, perhiasan itu hilang dari kotak perhiasan saya, dan saya yakin pelayan ini yang mengambilnya." Si pelayan yang ketakutan membantah dengan suara gemetar, "Saya tidak mencuri, Yang Mulia. Saya tidak tahu di mana perhiasan itu." Abu Nawas memandang wanita kaya itu dan bertanya, "Apakah kau benar-benar yakin bahwa perhiasan itu telah dicuri?" "Tentu saja," jawabnya dengan tegas. "Baik, aku akan menemukan pencurinya," kata Abu Nawas. Ia lalu memanggil beberapa orang dan meminta mereka mengambil 1 ekor ayam. "Aku akan menyembelih ayam ini dan melihat apakah ada tanda-tanda sihir yang bisa menunjukkan siapa pencurinya," katanya dengan nada serius. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik, sementara pelayan yang dituduh semakin gelisah. Namun tiba-tiba, wanita kaya itu berubah wajahnya dan berkata dengan terburu-buru, "Tunggu. Aku baru ingat, aku tidak kehilangan perhiasanku. Aku salah menaruhnya." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Oh, jadi perhiasan itu tidak hilang." Wanita kaya itu menunduk malu. Ia sadar bahwa Abu Nawas telah menjebaknya. Sebenarnya, ia hanya ingin menuduh pelayannya agar bisa menghukumnya tanpa alasan yang jelas. Abu Nawas menghela napas dan berkata kepada hadirin, "Hari ini kita belajar bahwa kebenaran bisa ditemukan dengan banyak cara, bahkan dengan cara yang tidak kalian duga." Semua orang mengangguk setuju, dan semakin hari, semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas, bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk menyaksikan kecerdikan dan kelucuannya dalam memecahkan masalah. Suatu hari, datanglah seorang lelaki yang sangat kaya ke pengadilan Abu Nawas dengan wajah angkuh. Ia membawa serta sekelompok pengawal dan berkata dengan lantang, "Yang Mulia Abu Nawas, aku ingin menuntut seorang lelaki miskin yang telah mencuri sepatuku." Orang-orang yang hadir di pengadilan mulai berbisik-bisik. Mereka merasa aneh, karena seorang lelaki sekaya itu sampai repot-repot membawa perkara sekecil ini ke pengadilan. Abu Nawas mengerutkan dahi. "Ceritakan kepadaku bagaimana sepatumu bisa dicuri." Lelaki kaya itu menjelaskan bahwa ia melepas sepatunya saat sedang duduk di sebuah masjid. Ketika ia keluar, salah satu sepatunya telah hilang, dan ia menuduh seorang lelaki miskin yang sering terlihat di sekitar masjid sebagai pencurinya. Abu Nawas lalu memanggil lelaki miskin itu. Lelaki itu datang dengan wajah penuh ketakutan, dan ia bersumpah bahwa ia tidak mencuri sepatu tersebut. "Tidak ada saksi yang melihatnya mengambil sepatu itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada, Yang Mulia," jawab lelaki kaya itu. "Tapi siapa lagi yang bisa mencuri kalau bukan dia? Ia selalu berada di sekitar masjid, dan ia tidak punya sepatu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia lalu berdiri dan berkata, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil. Karena kau menuduh lelaki miskin ini mencuri sepatumu, maka aku akan bertanya kepada sepatu itu sendiri." Orang-orang di pengadilan terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin sepatu bisa memberikan kesaksian? Abu Nawas memerintahkan beberapa penjaga untuk mencari sepatu yang dimaksud dan membawanya ke pengadilan. Setelah beberapa saat, mereka kembali dengan sepatu yang telah ditemukan di sebuah sudut masjid. Abu Nawas mengambil sepatu itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Wahai sepatu, apakah benar lelaki miskin ini yang mencurimu?" tanyanya dengan nada serius. Orang-orang mulai tertawa pelan, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun, ia tetap tenang dan melanjutkan, "Sepatu ini diam saja, artinya ia tidak bisa memberikan kesaksian. Maka, kita harus mencari bukti lain." Lalu, ia berbalik ke arah lelaki kaya itu dan bertanya, "Berapa harga sepatumu?"
Lelaki kaya itu menjawab dengan bangga, sepatuku mahal, harganya bisa untuk memberi makan 100 orang miskin selama seminggu. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, kalau begitu, mari kita uji apakah lelaki miskin ini benar-benar mencuri sepatumu atau tidak. Aku akan menanyakan satu pertanyaan kepadanya, dan jika ia menjawab dengan jujur, maka ia tidak bersalah. Ia pun menoleh kepada lelaki miskin itu dan bertanya, jika kau benar-benar mencuri sepatu ini, kenapa kau tidak mencuri keduanya? Lelaki miskin itu terkejut dengan pertanyaan tersebut, lalu menjawab, aku tidak tahu, Yang Mulia. Aku tidak pernah mencuri sepatu itu. Kalau aku benar-benar mencurinya, tentu aku akan mengambil kedua-duanya, bukan hanya satu. Abu Nawas tersenyum lebar dan menoleh kepada lelaki kaya itu. Lihatlah, tuduhanmu tidak masuk akal. Jika ia benar-benar mencuri, mengapa ia hanya mengambil satu sepatu dan membiarkan yang lain? Aku yakin sepatu ini terselip atau terjatuh tanpa sengaja, dan bukan karena dicuri. Lelaki kaya itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia menyadari bahwa ia telah menuduh tanpa bukti yang jelas. Abu Nawas pun berkata dengan tegas, sebagai hukuman atas tuduhan palsumu, kau harus memberikan sepasang sepatu baru kepada lelaki miskin ini, agar ia tidak berjalan tanpa alas kaki lagi. Orang-orang yang hadir bersorak gembira. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak terduga. Namun, cerita belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, datanglah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak kuda. Ia mengadu bahwa salah satu kudanya telah dicuri oleh seorang petani miskin. Yang Mulia, petani ini pasti mencuri kudaku. Aku melihatnya mengendarai kuda yang mirip dengan kudaku di ladangnya. Abu Nawas menatap petani itu dan bertanya, apakah benar kau mencuri kuda ini? Petani itu menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, Yang Mulia, kuda ini memang mirip dengan kudanya, tapi ini kuda milikku sendiri. Aku membelinya dari seorang pedagang. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, aku akan menguji kuda ini. Kuda akan selalu mengenali pemilik aslinya. Ia meminta agar kuda itu dibawa ke tengah ruangan, lalu berkata, aku ingin kau dan saudagar ini berdiri di dua sisi yang berlawanan. Ketika aku memberi tanda, panggil kuda ini dengan nama yang biasa kau gunakan untuknya. Saudagar kaya itu tersenyum penuh keyakinan, sementara petani itu tampak cemas. Ketika Abu Nawas memberi tanda, saudagar itu segera berseru, ayo kemari, kudaku. Namun, kuda itu tetap diam dan tidak bergerak. Lalu, petani itu dengan lembut memanggil, kemari, Sahar. Kuda itu segera mengangkat kepalanya, mendengus, dan berlari ke arah petani tersebut. Orang-orang di pengadilan bersorak kagum. Abu Nawas pun berkata, sudah jelas siapa pemiliknya. Kuda ini mengenali tuannya. Maka, saudagar kaya ini telah berbohong, dan sebagai hukumannya, ia harus memberikan satu ekor kuda kepada petani ini sebagai ganti atas tuduhan palsunya. Saudagar itu tidak bisa membantah, dan ia pun pergi dengan wajah muram. Sementara itu, petani yang jujur menerima kuda tambahan sebagai keberkahan dari pengadilannya. Setelah itu, kabar tentang keadilan dan kebijaksanaan Abu Nawas semakin menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai pelosok datang kepadanya, bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk belajar bagaimana berpikir cerdas dan tidak mudah tertipu. Bahkan Raja Harun al-Rasyid, yang awalnya sering menguji kecerdikan Abu Nawas, semakin kagum padanya. Sang raja akhirnya memberikan kehormatan besar kepada Abu Nawas sebagai penasihat kerajaan, dan sejak saat itu, tak ada satupun orang di negeri itu yang berani berbuat curang di pengadilannya. Maka, Abu Nawas tetap dikenang sebagai hakim yang tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga membuat semua orang bingung dengan kecerdikannya yang luar biasa. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi hakim dan membuat semua orang bingung. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa lelah dengan para hakim yang sering kali memutuskan perkara dengan cara yang biasa-biasa saja. Ia ingin sesuatu yang lebih menarik, lebih adil, dan lebih cerdik. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istananya. Abu Nawas, kata sang raja, aku ingin kau menjadi hakim untuk beberapa hari. Aku ingin melihat bagaimana kau menyelesaikan perkara dengan kecerdikanmu. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Baginda, hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Hari pertama Abu Nawas menjadi hakim, datanglah dua orang saudagar yang bersengketa. Yang Mulia, kata saudagar pertama, ia telah berhutang 1000 dinar kepadaku, tetapi ia bersikeras bahwa ia sudah membayarnya. Saudagar kedua membantah, aku sudah melunasinya, tetapi ia tidak mau mengakui.
Abu Nawas berpikir sejenak. Ia lalu berkata, baiklah, aku butuh bukti. Apakah ada saksi? Kami tidak punya saksi, jawab keduanya. Abu Nawas tersenyum. Jika begitu, aku ingin kalian kembali besok pagi. Tapi sebelum itu, aku akan meminta jin penjaga istana untuk mencari tahu siapa yang benar di antara kalian. Para hadirin terkejut. Jin penjaga istana. Tidak ada yang pernah mendengar hal itu sebelumnya. Keesokan harinya, kedua saudagar itu kembali dengan wajah penuh kecemasan. Aku sudah berbicara dengan jin istana, kata Abu Nawas. Ia mengatakan bahwa saudagar pertama berkata jujur. Saudagar kedua terkejut dan langsung ketakutan. Ia pun mengaku, baiklah, aku memang belum membayar hutangku. Abu Nawas tersenyum. Bagus, kau telah jujur, maka, bayarlah hutangmu sekarang juga. Semua orang tercengang dengan cara Abu Nawas menyelesaikan perkara itu. Hari berikutnya, datanglah seorang lelaki tua yang mengadu bahwa tetangganya telah mencuri kambingnya. Apakah kau punya bukti bahwa kambing itu milikmu? Tanya Abu Nawas. Aku tidak punya bukti, tapi aku tahu suara kambingku. Jawab lelaki tua itu. Abu Nawas lalu memerintahkan agar kambing itu dibawa ke pengadilan. Setelah kambing itu diikat di tengah ruangan, Abu Nawas berkata kepada lelaki tua itu, sekarang, berbisiklah kepada kambing itu. Lelaki tua itu mendekati kambing dan berbisik, wahai kambingku, jika kau memang milikku, mengembiklah. Anehnya, kambing itu langsung mengembik dengan keras. Semua orang terkejut. Apakah sekarang kau mengaku bahwa kambing ini memang milik lelaki tua ini? Tanya Abu Nawas kepada si tertuduh. Dengan wajah merah padam, orang itu pun mengangguk. Ya, itu memang kambingnya. Sekali lagi, Abu Nawas menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak terduga. Hari ketiga, seorang lelaki kaya mengadu bahwa seorang pengemis telah mencuri sepotong roti dari rumahnya. Aku sangat lapar, Yang Mulia, kata si pengemis. Aku hanya mengambilnya karena aku hampir mati kelaparan. Si kaya berkata, tapi tetap saja, mencuri adalah mencuri. Ia harus dihukum. Abu Nawas mengangguk. Baik, karena hukum harus ditegakkan, aku akan menjatuhkan hukuman. Wahai pengemis, kau akan didenda 10 dinar. Pengemis itu terkejut. Tapi, aku tidak punya uang, Yang Mulia. Jangan khawatir, kata Abu Nawas. Ia lalu mengambil kantong uang emas milik si kaya dan mengguncangnya di depan pengemis. Apa kau mendengar suara koin ini? Tanya Abu Nawas. Ya, aku mendengarnya, jawab pengemis itu. Bagus, kata Abu Nawas sambil mengembalikan kantong uang itu kepada si kaya. Sekarang, kau telah membayar dendanya dengan suara uangmu. Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Bahkan si raja yang diam-diam memperhatikan pun tertawa puas. Dalam beberapa hari menjadi hakim, Abu Nawas telah membuat semua orang bingung, tertawa, dan kagum dengan cara-cara cerdasnya. Dalam menegakkan keadilan, hari berikutnya, datanglah dua orang lelaki yang berselisih tentang sebidang tanah. Salah satu dari mereka berkata bahwa tanah itu telah diwariskan kepadanya oleh ayahnya, sementara yang lain mengklaim bahwa ia telah membeli tanah itu dari seseorang yang kini telah pergi jauh. Abu Nawas mengamati kedua lelaki itu sejenak, lalu berkata, tanah tidak bisa berbicara, tapi ia bisa memberikan kesaksian. Aku ingin kalian berdua menggali lubang kecil di tanah itu dan mengambil segenggam tanah darinya. Kedua lelaki itu pun menurut dan menggali tanah, lalu membawa segenggam tanah masing-masing kepada Abu Nawas. Dengan perlahan, Abu Nawas mencium tanah itu, kemudian menutup matanya sejenak seperti sedang berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata, tanah ini lebih mengenali tangan si lelaki pertama. Aku yakin ia yang benar-benar berhak atas tanah ini. Lelaki kedua yang mengklaim sebagai pembeli langsung pucat. Ia akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya hanya mencoba mengambil keuntungan dari tanah yang bukan miliknya. Sekali lagi, orang-orang terperangah dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Beberapa hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas untuk mencari keadilan. Ada seorang wanita tua yang datang mengadukan anak tirinya yang tak mau berbagi warisan, ada seorang pemuda yang kehilangan kudanya dan menuduh seorang tetangganya mencurinya, serta seorang pedagang yang merasa ditipu oleh seorang pemuda yang menjual karpet ajaib. Ketika menangani kasus anak tiri yang menolak berbagi warisan, Abu Nawas meminta si anak tiri untuk membawa sebutir telur rebus. Telur ini melambangkan hatimu, katanya. Anak tiri itu kebingungan, tapi tetap menurut. Setelah membawa telur itu, Abu Nawas berkata, sekarang, pecahkan telur ini dan perlihatkan kepada kami.
Ketika telur itu dipecahkan, Abu Nawas menatap bagian dalamnya dengan serius lalu berkata, "Lihatlah, warna telur ini sedikit lebih pucat dari biasanya. Ini pertanda bahwa hatimu tidak sepenuhnya tulus dalam perkara ini." Si anak tiri terkejut dan mulai berkeringat. Ia mencoba membantah, tapi tatapan orang-orang di sekitarnya membuatnya ragu. Akhirnya, ia mengalah dan setuju untuk berbagi warisan sesuai dengan aturan yang adil. Dalam kasus pemuda yang kehilangan kuda, Abu Nawas meminta pemuda itu untuk mendeskripsikan kudanya dengan sangat rinci. Kemudian, ia memanggil tertuduh dan bertanya, "Bagaimana bentuk dan warna kuda yang dituduhkan kepadamu?" Orang yang dituduh mencuri itu menjawab dengan ragu-ragu, lalu memberikan deskripsi yang berbeda dengan pemuda pemilik kuda. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Jelas sudah, jika kau benar-benar memiliki kuda itu, kau pasti bisa mendeskripsikannya dengan tepat. Tapi karena kau tidak bisa, berarti kuda itu memang milik pemuda ini." Orang itu akhirnya mengaku, dan kuda pun dikembalikan kepada pemiliknya. Yang paling menarik adalah kasus pedagang yang mengaku ditipu oleh seorang pemuda yang menjual karpet ajaib. "Yang mulia, pemuda ini menjual kepadaku sebuah karpet dan mengklaim bahwa karpet ini bisa terbang. Tapi ketika aku mencobanya, karpet ini sama sekali tidak bisa terbang." Abu Nawas menatap pemuda yang dituduh dan bertanya, "Apakah benar kau mengklaim bahwa karpet ini bisa terbang?" Pemuda itu dengan santai menjawab, "Tentu saja, Yang Mulia. Tapi hanya di bawah kondisi tertentu." "Dan apa kondisi itu?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Karpet ini bisa terbang jika diletakkan di atas punggung seekor kuda yang berlari sangat kencang." Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, sementara pedagang yang merasa tertipu pun menjadi bingung. Abu Nawas menghela napas, lalu berkata, "Baiklah, karena kau telah menjual sesuatu. Dengan janji yang berlebihan, kau harus mengembalikan setengah uangnya." Namun karena pedagang ini juga tidak menanyakan dengan jelas bagaimana karpet itu bisa terbang, maka ia harus menerima karpet ini apa adanya. Dengan keputusan itu, kedua belah pihak akhirnya merasa puas, meskipun masih bingung dengan kecerdikan Abu Nawas. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas. Setiap kali ada kasus yang rumit, Abu Nawas selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak hanya menggunakan hukum, tetapi juga logika, humor, dan trik-trik cerdiknya untuk menemukan kebenaran. Pada akhirnya, Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya seorang penyair atau pelawak istana, tetapi juga seorang hakim yang luar biasa. Semua orang di negeri itu pun mulai berbicara tentang keadilannya yang unik. Namun, mereka juga setuju bahwa tidak ada hakim yang bisa membingungkan mereka lebih daripada Abu Nawas. Pada suatu pagi, saat Abu Nawas baru saja duduk di kursi pengadilannya, datanglah seorang pria tua yang menangis terseduh-seduh. Wajahnya tampak penuh kesedihan, dan orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik, penasaran dengan perkara apa yang akan ia adukan. "Yang Mulia Abu Nawas," kata pria tua itu dengan suara bergetar, "aku telah ditipu oleh seorang pemuda yang berjanji akan menikahi putriku. Ia mengambil emas sebagai mahar, tetapi setelah itu ia menghilang tanpa jejak." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap orang tua itu dengan penuh perhatian. "Apakah kau mengenali pemuda itu?" "Tentu, aku mengenalnya dengan baik," jawab pria tua itu. "Apakah ada saksi yang melihat transaksi emas itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Tidak ada, Yang Mulia. Aku memberikannya secara langsung kepadanya di rumahku, dan hanya kami berdua yang tahu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita perlu mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Aku ingin kau kembali besok dan membawa 1 butir telur rebus." Orang-orang di pengadilan kembali berbisik-bisik. Mereka sudah terbiasa dengan cara-cara unik Abu Nawas dalam menyelesaikan perkara, tapi kali ini mereka benar-benar bingung. Apa hubungan telur dengan penipuan emas? Keesokan harinya, pria tua itu kembali dengan membawa telur rebus seperti yang diminta. Abu Nawas mengambil telur itu dan menimangnya di tangannya, lalu berkata, "Baiklah, telur ini akan menjadi saksi dalam perkara ini. Sekarang, aku ingin kau pergi ke pasar dan berjalan mengelilinginya 3 kali sambil memegang telur ini. Setelah itu, kembalilah ke sini." Pria tua itu semakin bingung, tetapi ia tidak berani membantah. Ia pun pergi ke pasar dan melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke pengadilan dengan napas terengah-engah. Abu Nawas tersenyum. "Sekarang, ceritakan kepadaku, apakah ada yang bertanya tentang telur yang kau bawa?" Pria tua itu mengangguk.
Ya, banyak orang yang menatapku dengan heran dan bertanya kenapa aku membawa telur sambil berjalan mengelilingi pasar. Abu Nawas mengangguk puas. Nah, jika hanya dalam beberapa saat saja banyak orang yang bertanya tentang telur ini, bagaimana mungkin seseorang bisa membawa emas sebanyak itu tanpa ada yang tahu? Aku rasa kau telah mengarang cerita ini. Mendengar kata-kata Abu Nawas, pria tua itu langsung gemetar. Ia jatuh berlutut dan mengaku, "Ampuni aku, Yang Mulia. Aku memang berbohong. Aku hanya ingin mendapatkan emas dengan cara yang licik." Orang-orang di pengadilan tercengang sekaligus kagum. Lagi-lagi Abu Nawas berhasil mengungkap kebohongan dengan cara yang tidak biasa. Di hari yang lain, seorang pria kaya raya datang dengan wajah marah. Ia mengadu bahwa seorang pengemis telah mengambil makanan dari rumahnya tanpa izin. "Yang Mulia, orang miskin ini telah mencuri sepotong roti dari dapurku. Bukankah mencuri tetap mencuri, walaupun hanya sepotong roti?" Si pengemis yang kurus dan lemah itu menundukkan kepalanya. "Aku hanya mengambilnya karena aku sangat lapar. Aku tidak punya pilihan lain," katanya pelan. Abu Nawas menatap pria kaya itu. "Baiklah, karena kau ingin menegakkan hukum, aku akan memberimu keadilan. Aku menjatuhkan hukuman kepada pengemis ini." Semua orang terkejut. Mereka mengira Abu Nawas akan membela pengemis itu. "Tapi," lanjut Abu Nawas, "karena kau memiliki banyak makanan, dan si pengemis hanya mengambil satu potong roti, maka hukuman yang harus ia bayar adalah pantulan suara dari uangmu." Abu Nawas mengambil sekantong uang milik si pria kaya, mengguncangkannya di dekat telinga pengemis, lalu berkata, "Dengarkan baik-baik suara ini." Si pengemis menatapnya dengan bingung, tetapi ia tetap mendengarkan suara gemerincing koin emas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas mengembalikan kantong uang itu kepada pria kaya dan berkata, "Nah, kau telah menerima pembayaranmu." Suara roti yang hilang telah dibayar dengan suara uang. Orang-orang di pengadilan tertawa terbahak-bahak, sementara si pria kaya hanya bisa terdiam dengan wajah merah padam. Ia pun pergi tanpa berkata apa-apa, menyadari bahwa ia telah dipermalukan karena ketamakannya. Hari demi hari, kasus demi kasus terus berdatangan ke pengadilan Abu Nawas. Pernah ada seorang pria yang mengaku sebagai penyihir dan menipu banyak orang dengan mengklaim bahwa ia bisa mengubah batu menjadi emas. Abu Nawas menangkap pria itu dan berkata, "Baiklah, jika kau benar-benar bisa mengubah batu menjadi emas, aku akan membantumu. Aku akan memberikanmu ribuan batu agar kau ubah semuanya menjadi emas, lalu kita akan membagi hasilnya." Pria itu langsung pucat pasi dan berusaha mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. "Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau akan dihukum karena menipu rakyat." Akhirnya, pria itu mengaku bahwa ia hanya berpura-pura menjadi penyihir untuk menipu orang-orang. Ia pun dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tak lama setelah itu, seorang wanita kaya datang mengadukan seorang pelayannya yang dituduh mencuri sebuah perhiasan mahal. "Yang Mulia, perhiasan itu hilang dari kotak perhiasan saya, dan saya yakin pelayan ini yang mengambilnya." Si pelayan yang ketakutan membantah dengan suara gemetar, "Saya tidak mencuri, Yang Mulia. Saya tidak tahu di mana perhiasan itu." Abu Nawas memandang wanita kaya itu dan bertanya, "Apakah kau benar-benar yakin bahwa perhiasan itu telah dicuri?" "Tentu saja," jawabnya dengan tegas. "Baik, aku akan menemukan pencurinya," kata Abu Nawas. Ia lalu memanggil beberapa orang dan meminta mereka mengambil satu ekor ayam. "Aku akan menyembelih ayam ini dan melihat apakah ada tanda-tanda sihir yang bisa menunjukkan siapa pencurinya," katanya dengan nada serius. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik, sementara pelayan yang dituduh semakin gelisah. Namun tiba-tiba, wanita kaya itu berubah wajahnya dan berkata dengan terburu-buru, "Tunggu. Aku baru ingat, aku tidak kehilangan perhiasanku. Aku salah menaruhnya." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Oh, jadi perhiasan itu tidak hilang." Wanita kaya itu menunduk malu. Ia sadar bahwa Abu Nawas telah menjebaknya. Sebenarnya, ia hanya ingin menuduh pelayannya agar bisa menghukumnya tanpa alasan yang jelas. Abu Nawas menghela napas dan berkata kepada hadirin, "Hari ini kita belajar bahwa kebenaran bisa ditemukan dengan banyak cara, bahkan dengan cara yang tidak kalian duga." Semua orang mengangguk setuju, dan semakin hari, semakin banyak orang yang datang ke pengadilan Abu Nawas, bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk menyaksikan kecerdikan dan kelucuannya dalam memecahkan masalah. Suatu hari, datanglah seorang lelaki yang sangat kaya ke pengadilan Abu Nawas dengan wajah angkuh. Ia membawa serta sekelompok pengawal dan berkata dengan lantang,
Yang Mulia Abu Nawas, aku ingin menuntut seorang lelaki miskin yang telah mencuri sepatuku. Orang-orang yang hadir di pengadilan mulai berbisik-bisik. Mereka merasa aneh, karena seorang lelaki sekaya itu sampai repot-repot membawa perkara sekecil ini ke pengadilan. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ceritakan kepadaku bagaimana sepatumu bisa dicuri. Lelaki kaya itu menjelaskan bahwa ia melepas sepatunya saat sedang duduk di sebuah masjid. Ketika ia keluar, salah satu sepatunya telah hilang, dan ia menuduh seorang lelaki miskin yang sering terlihat di sekitar masjid sebagai pencurinya. Abu Nawas lalu memanggil lelaki miskin itu. Lelaki itu datang dengan wajah penuh ketakutan, dan ia bersumpah bahwa ia tidak mencuri sepatu tersebut. Tidak ada saksi yang melihatnya mengambil sepatu itu. Tanya Abu Nawas. Tidak ada, Yang Mulia, jawab lelaki kaya itu. Tapi siapa lagi yang bisa mencuri kalau bukan dia? Ia selalu berada di sekitar masjid, dan ia tidak punya sepatu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia lalu berdiri dan berkata, baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil. Karena kau menuduh lelaki miskin ini mencuri sepatumu, maka aku akan bertanya kepada sepatu itu sendiri. Orang-orang di pengadilan terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin sepatu bisa memberikan kesaksian? Abu Nawas memerintahkan beberapa penjaga untuk mencari sepatu yang dimaksud dan membawanya ke pengadilan. Setelah beberapa saat, mereka kembali dengan sepatu yang telah ditemukan di sebuah sudut masjid. Abu Nawas mengambil sepatu itu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Wahai sepatu, apakah benar lelaki miskin ini yang mencurimu? Tanyanya dengan nada serius. Orang-orang mulai tertawa pelan, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun, ia tetap tenang dan melanjutkan, sepatu ini diam saja, artinya ia tidak bisa memberikan kesaksian. Maka, kita harus mencari bukti lain. Lalu, ia berbalik ke arah lelaki kaya itu dan bertanya, berapa harga sepatumu? Lelaki kaya itu menjawab dengan bangga, sepatuku mahal, harganya bisa untuk memberi makan 100 orang miskin selama seminggu. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, kalau begitu, mari kita uji apakah lelaki miskin ini benar-benar mencuri sepatumu atau tidak. Aku akan menanyakan satu pertanyaan kepadanya, dan jika ia menjawab dengan jujur, maka ia tidak bersalah. Ia pun menoleh kepada lelaki miskin itu dan bertanya, jika kau benar-benar mencuri sepatu ini, kenapa kau tidak mencuri keduanya? Lelaki miskin itu terkejut dengan pertanyaan tersebut, lalu menjawab, aku tidak tahu, Yang Mulia. Aku tidak pernah mencuri sepatu itu. Kalau aku benar-benar mencurinya, tentu aku akan mengambil kedua-duanya, bukan hanya satu. Abu Nawas tersenyum lebar dan menoleh kepada lelaki kaya itu. Lihatlah, tuduhanmu tidak masuk akal. Jika ia benar-benar mencuri, mengapa ia hanya mengambil satu sepatu dan membiarkan yang lain? Aku yakin sepatu ini terselip atau terjatuh tanpa sengaja, dan bukan karena dicuri. Lelaki kaya itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia menyadari bahwa ia telah menuduh tanpa bukti yang jelas. Abu Nawas pun berkata dengan tegas, sebagai hukuman atas tuduhan palsumu, kau harus memberikan sepasang sepatu baru kepada lelaki miskin ini, agar ia tidak berjalan tanpa alas kaki lagi. Orang-orang yang hadir bersorak gembira. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak terduga. Namun, cerita belum berakhir. Beberapa minggu kemudian, datanglah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak kuda. Ia mengadu bahwa salah satu kudanya telah dicuri oleh seorang petani miskin. Yang Mulia, petani ini pasti mencuri kudaku. Aku melihatnya mengendarai kuda yang mirip dengan kudaku di ladangnya. Abu Nawas menatap petani itu dan bertanya, apakah benar kau mencuri kuda ini? Petani itu menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, Yang Mulia, kuda ini memang mirip dengan kudanya, tapi ini kuda milikku sendiri. Aku membelinya dari seorang pedagang. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, aku akan menguji kuda ini. Kuda akan selalu mengenali pemilik aslinya. Ia meminta agar kuda itu dibawa ke tengah ruangan, lalu berkata, aku ingin kau dan saudagar ini berdiri di dua sisi yang berlawanan. Ketika aku memberi tanda, panggil kuda ini dengan nama yang biasa kau gunakan untuknya. Saudagar kaya itu tersenyum penuh keyakinan, sementara petani itu tampak cemas. Ketika Abu Nawas memberi tanda, saudagar itu segera berseru, ayo kemari, kudaku. Namun, kuda itu tetap diam dan tidak bergerak. Lalu, petani itu dengan lembut memanggil, kemari, Sahar. Kuda itu segera mengangkat kepalanya, mendengus, dan berlari ke arah petani tersebut. Orang-orang di pengadilan bersorak kagum.
Abu Nawas pun berkata, sudah jelas siapa pemiliknya. Kuda ini mengenali tuannya. Maka, saudagar kaya ini telah berbohong, dan sebagai hukumannya, ia harus memberikan 1 ekor kuda kepada petani ini sebagai ganti atas tuduhan palsunya. Saudagar itu tidak bisa membantah, dan ia pun pergi dengan wajah muram. Sementara itu, petani yang jujur menerima kuda tambahan sebagai keberkahan dari pengadilannya. Setelah itu, kabar tentang keadilan dan kebijaksanaan Abu Nawas semakin menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai pelosok datang kepadanya, bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk belajar bagaimana berpikir cerdas dan tidak mudah tertipu. Bahkan Raja Harun al-Rasyid, yang awalnya sering memuji kecerdikan Abu Nawas, semakin kagum padanya. Sang raja akhirnya memberikan kehormatan besar kepada Abu Nawas sebagai penasihat kerajaan, dan sejak saat itu, tak ada satupun orang di negeri itu yang berani berbuat curang di pengadilannya. Maka, Abu Nawas tetap dikenang sebagai hakim yang tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga membuat semua orang bingung dengan kecerdikannya yang luar biasa. Tamat.